Halo? Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sudah ngantuk semuanya? Belum. Perkenalkan, saya Dr. Arianti. Berbeda dari yang mengisi sesi sebelumnya, semua meeting Malaysia, saya meeting di Indonesia. Sedikit tentang saya, karena katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saya bekerja di Rumah Sakit Elizabeth di Bekasi. Saya pegang bagian hemodialisis atau yang banyak orang kenal istilahnya cuci darah. Ini adalah penyakit yang cukup mengerikan ya. Kalau pada Bapak Ibu biasanya kalau lihat ini pasti wah ini serem deh ceritanya ya. Oke, sekarang saya mau membicarakan saya mau membicarakan tentang tujuan hidup kita. Tadi kan kita udah ngeliat nih bagaimana bagusnya bisnis EOS3. Sekarang kita ke tubuh kita sendiri untuk kesehatan kita. Life goals kita sekarang ini, Bapak Ibu yang ada di sini ramai juga nih. Jadi apa sih life goal Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa ada yang punya pendapat? Bisa kasih input? Oh, kayaknya udah pada ngantuk deh. Ya udah, saya kasih sedikit ya. Kita biasanya life goal kita pengen punya kebahagiaan, happiness, supaya dalam hidup ini kita nggak mau dong hidup itu susah, suntuk, galau, sedih. Jadi kita pasti ingin kebahagiaan. Terus kita pengen punya hubungan yang baik, cinta, bukan cuma dengan pasangan, tapi juga dengan anak, mungkin dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar kita, teman-teman, juga teman kerja ataupun teman kita yang lainnya. Kita juga pengen keluarga kita pengen punya keluarga yang bahagia. Kita pasti pengen supaya anak-anak kita sukses, kita ingin pasangan kita sukses, kita ingin orang tua kita happy, bisa panjang umur. Kita pasti pengen itu. Kita sendiri pun pasti pengen panjang umur. Nggak pengen dong kita cukup sampai di sini saja ceritanya. Terus traveling. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu suka hobi traveling. Apalagi kita kemarin 3 tahun zaman COVID, sedih tidak bisa kemana-mana. Mungkin Bapak Ibu ada punya keluarga yang tinggalnya di negara yang berbeda, kita nggak bisa ketemu dengan keluarga kita kurang lebih 3 tahun cuma lewat online, itu rasanya sangat sedih. Dan sebagai juga traveling juga sekarang jadi gaya hidup ya, jadi orang bukan cuma hiburan itu cuma pergi makan, tapi juga traveling. Nah, terus ini pengen kaya. Kaya ini bukan berarti cuma uang ya. Kita juga pengen kaya secara rohani, juga secara harfiah. Nah, kalau kita sampai punya pohon uang nih di rumah, enak dong. EOS ini bisa bantu tuh untuk itu. Jadi Bapak Ibu bisa punya passive income, bisa punya pohon uang yang bisa menghasilkan tanpa Bapak Ibu perlu bekerja lagi. Tapi tentu saja itu melalui proses. Kalau bisnisnya dijalankan dengan baik. Nah, tapi dengan semua tujuan hidup kita, sebenarnya yang paling mendasar itu apa sih? Kita mau bahagia, mau punya cinta, keluarga yang baik, pengen bisa panjang umur, bisa traveling, bisa kaya. Ini bisa kita nikmati kalau kita punya yang paling dasar, kesehatan. Kan nggak mungkin juga kalau kita wah panjang umur, tapi sakit-sakitan, menyusahkan keluarga, mau kemana-mana nggak bisa. Tentu juga itu bukan hal yang ingin kita inginkan. Mau bahagia tapi sakit, nggak mungkin. Pengen punya banyak uang tapi sakit-sakitan, itu juga tidak menyenangkan. Nggak bisa kita nikmatin uang kita, ya. Yang ada cuma membagikan ke dokter dan ke rumah sakit. Apalagi zaman sekarang sakit itu mahal, bahkan mahal banget. Ya, jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Sekarang kita mau lihat apa sih yang dimaksud dengan kesehatan itu. Nah, ini adalah definisi kesehatan dari WHO.
Biar nggak ngantuk, dibaca sama-sama, mau nggak? 1, 2, 3. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, bukan hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Jadi sehat itu bukan cuma masalah badan kita nih yang sehat, tapi juga harus sehat secara mental dan sosial. Nah, EOSNI di sini membantu Bapak Ibu supaya bisa mencapai ini juga, ya. Oke, sekarang kita lihat tubuh kita secara fisik, ya. Tubuh kita, Bapak Ibu, dengan bertambahnya usia kita, pasti tubuh kita juga mengalami perubahan, mengalami penurunan. Dari kita punya regenerasi sel juga menurun, produksi hormon-hormon juga menurun. Makanya kondisi tubuh kita biasa perlahan-lahan namun pasti akan berubah menjadi kurang baik, ya. Zaman sekarang penyakit itu banyak. Bapak Ibu mungkin kalau saya lihat di sini ada yang sudah lebih senior, ada yang masih muda. Kalau yang masih muda biasanya tuh masih belum concern untuk kesehatan, masih merasa saya masih kuat, saya masih sehat, nggak ada deh penyakit. Mungkin juga nggak medical check up, jadi nggak tahu. Nah, kalau yang udah lebih berumur mungkin kepala 4, kepala 5, itu bisa udah mulai deg-degan tuh. Wah, saya mesti medical check up. Nah, biasanya tadi medical check up itu suka muncul bintang-bintang bertaburan di laporannya. Nah, saat itu baru deh Bapak Ibu mulai deg-degan. Ini gimana nih? Kok bintangnya banyak? Biasanya mulai ketahuan sakitnya apa aja. Banyak penyakit yang banyak saat ini, sakit jantung. Orang Indonesia banyak banget yang sakit jantung. Darah tinggi itu udah jadi penyakit yang semua punya. Apalagi kalau udah kepala 5, dibilang tensinya 150. Pasti udah dibilang, oh ya nggak apa-apa, emang udah umur udah pasti ada. Sebenarnya nggak begitu. Walaupun sudah berumur pun darah tinggi itu harusnya tidak terjadi kalau kita menjaga tubuh kita, ya. Nah, ini penyakit yang kedua, diabetes. Ini juga sekarang mulai banyak. Bukan cuma pada orang yang berumur, bahkan pada anak-anak muda zaman sekarang, bahkan pada anak-anak kecil mulai banyak muncul diabetes tipe 2. Kenapa sih? Kok sekarang gampang banget ya penyakit itu muncul? Soalnya lifestyle kita. Bayangin, anak-anak sekarang akses untuk mendapatkan banyak minuman-minuman manis, boba-boba, terus juga itu es krim yang merah yang lagi hot. Merek apa tuh? Udah harganya murah, rasanya enak. Dekat rumah saya tuh ada. Ya, ibu tahu ya. Ibu juga sering beli kayaknya. Jadi saya lihat pulang sekolah, anak-anak sekolah tuh pulang udah ngantri tuh beli es krim. Nah, lifestyle kita itu membuat kita sekarang lebih rentan terhadap penyakit. Hipertensi dan diabetes ini bukan hanya untuk yang sudah umur, sekarang yang muda-muda juga banyak. Yang bahkan kepala 3 teman saya serangan jantung meninggal juga sekarang sudah banyak. Dengan mungkin kita punya lifestyle sekarang kurang bagus, kita punya faktor stres juga tinggi, terutama setelah masa COVID, di mana kita survival ya selama 3 tahun, mungkin pendapatan juga sulit, stres akan kehidupan. Nah, ini juga nggak kalah penting, sakit mah. Biasanya rata-rata orang punya tuh sakit mah, dan biasanya dianggap banyak yang anggap enteng. Oh, cuma karena makannya nggak teratur nih, cuma karena suka lupa makan karena sibuk. Nah, itu kita harus perhatikan, karena lambung ini kan tempat makanan kita nih, kalau tidak bisa dicerna dengan baik, tentu saja kondisi tubuh kita juga menjadi tidak baik, ya. Nah, saya mau bicarakan apa sih yang banyak di dalam tubuh kita. Tubuh kita itu ternyata banyak kan isinya air loh Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat, wanita 60% dari tubuhnya itu adalah air. Laki-laki 65% tubuhnya isinya itu air. Nah, dalam tubuh kita ini yang paling banyak itu adalah organ darah. Organ darah ini ternyata 94%-nya itu adalah air.
Jadi kalau air dalam tubuh kita tidak cukup dan airnya tidak bagus, tentu saja tubuh kita tidak dapat beraktivitas dengan baik. Ternyata di otak pun airnya banyak, 83%. Di ginjal 83%, di paru-paru 85%. Bahkan di mata lebih banyak pada darah, 95%-nya adalah air. Di jantung kita ada air 75%, di otot pun ada air 75%. Inilah penyebabnya kenapa kalau Bapak Ibu misalkan diet dengan mengurangi minum, otomatis beratnya turun. Karena memang tubuh kita isinya air, tapi sebenarnya tubuh kita kekurangan cairan. Saat itu kita mengalami dehidrasi. Nah, kalau ngomongin air, apa sih gunanya minum air? Cuma air doang. Ternyata air itu dapat memelihara fungsi ginjal. Nah, tapi kalau untuk yang ini, untuk pasien saya udah nggak ngefek, udah terlambat. Karena orang yang cuci darah, ginjalnya sudah rusak. Jadi yang ada adalah pembatasan cairan. Terus air itu akan menghindari dehidrasi. Tubuh kita jangan sampai kekurangan cairan. Itu akan membuat kita punya organ tidak dapat bekerja dengan baik. Ya, untuk perawatan kulit, kalau kita minum cukup air, hidrasi kita cukup, maka kulit kita kondisinya akan lebih baik. Mengontrol kalori, dengan kita minum air yang cukup, kita akan dapat menjaga makan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum makan, boleh minum dulu air segelas. Itu akan mengurangi kita punya nafsu makan. Kalau nggak, kita makan cenderung berlebih ya. Terus memperlancar pencernaan. Jadi pencernaan kita itu bukan cuma butuh serat, tapi dia juga butuh air supaya pencernaan itu lebih bagus, untuk juga buang BAB lebih baik. Mengurangi risiko kanker kandung kemih. Nah, selain itu, air itu kapan kita perlu banyak nih minum air? Kalau lingkungan panas, kita tinggal di Indonesia Bapak Ibu, di luar itu panas banget, 30 derajat. Terus kalau kita nggak minum air, tubuh kita dehidrasi. Nah, selain Bapak Ibu mungkin banyak yang kerja di dalam kantor, AC. AC ini sebenarnya membuat kulit kita kering. Bapak Ibu kalau di dalam AC lama, pasti kulit itu kering. Jadi gitu pun kita harus tambah untuk minum air. Terus kalau kita lagi olahraga berat, saja kita banyak penguapan, banyak berkeringat, ditambah minum airnya. Kondisi sakit, nah itu juga supaya tubuh kita tidak mengalami dehidrasi, terutama kalau diare. Itu kita butuh banyak sekali cairan karena kita mengeluarkan banyak cairan juga. Jadi ibu bapak, air itu penting walaupun sesuatu yang sangat sederhana. Nah, kita cenderung jarang minum air yang warnanya putih sekarang, biasanya berwarna dan berasa. Nah, itu menambah banyak faktor yang bikin menambah penyakit. Yang berasa dan berwarna itu pasti ada ekstra gula, ekstra zat kimia lainnya, zat adiktif lainnya. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Jadi yang memang yang paling baik adalah minum air putih. Nah, EOS 3 punya produk untuk meningkatkan kualitas air yang Bapak Ibu minum. Ini namanya H2O Energy Bottle. Jadi bentuknya bagus. Ini akan meningkatkan kualitas Bapak Ibunya air yang diminum sehari-hari. Kenapa sih kita minum air putih biasa juga termasuk air kok? Nanti kita lihat ya perbedaannya. Nah, H2O Energy Bottle ini punya teknologi yang istimewa. 1 tambah 1 sama dengan 10. Kita waktu belajar matematika dulu, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Jadi ini ekstra spesial pakai telur nih Bapak Ibu, beda dari yang biasanya. Nah, teknologinya yang dimiliki oleh EOS 3 ini, Bapak Ibu kita bisa lihat ya, satu ya. Nah, dia punya teknologi unik Bapak Ibu. Teknologinya yang merah melambangkan 1, teknologi perpisahan hidrogen dan oksigen. Kandungan hidrogen yang terdapat dalam energy bottle ini bisa mencapai 1400 ppb sampai 1600 ppb. Nah, ini tadi juga hidrogen sempat dibahas di Kencos.
Hidrogen itu baik untuk tubuh kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Terus dia juga punya teknologi aplikasi air hertz. Nah, jadi dalam di H2O energy bottle ini dia akan menghasilkan air minum dengan frekuensi 7,6 Hz. Hanya dengan waktu 3 menit tanpa penambahan zat lainnya. Kalau kita biasanya ditawarin untuk alat untuk mengolah cairan, biasanya tuh banyak harus melalui filter A, filter B, filter C, malah ditambahkan zat ini, baru airnya nanti menjadi bergunanya begini. Nah, untuk EOC punya produk, dia tidak perlu menambahkan zat apapun. Jadi cukup dengan botolnya saja. Dan dia akan dapat memproses semua jenis air minum. Jadi semua air minum yang sudah layak minum, jadi air mineral boleh, air yang kita sudah masak, asal sudah layak minum, kita tinggal masukkan ke dalam botolnya. Dalam 3 menit dia akan menjadi air yang luar biasa. Nah, teknologi yang pertama, pemiksahan hidrogen oksigen dengan menggunakan teknologi elektrolisis. Penguraian senyawa, jadi air itu terdiri dari senyawa H2O yang Bapak Ibu kita juga udah tahu dulu ya. Nah, jadi dengan menggunakan arus listrik, si hidrogen dan si oksigen akan dipisahkan. Hidrogen itu mempunyai fungsi untuk sebagai antioksidan, anti radang dan anti apoptosis. Apoptosis itu jadi sel-sel kita tuh sebenarnya udah diprogram, dia akan mati dalam jangka waktu tertentu supaya dia bisa regenerasi sel. Contohnya seperti sel darah merah, dia butuh waktu sekitar 120 hari, dia akan mati, dia akan digantikan yang baru. Nah, dengan minum air yang mengandung hidrogen ini, dia akan menunda itu menjadi lebih panjang, karena dengan seiring usia kita dan banyaknya tubuh kita banyak racun, banyak radikal bebas, itu biasanya bisa memendek. Jadi saat yang baru belum jadi, yang lama udah keburu mati, jadi tubuh kita kekurangan. Gitu ya. Nah, kandungan hidrogennya ini tinggi 1400 ppb dan sampai 1600 ppb. Ini ada caranya untuk ngetesnya dan ini sudah ada sertifikatnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa minta untuk sertifikatnya supaya untuk meyakinkan. Nah, hidrogen dan oksigen yang dipisahkan ini, kita mau lihat hidrogen itu kenapa sih dia mudah untuk diserap, mudah untuk pemakaiannya bagus di tubuh kita. Hidrogen itu mempunyai molekul zat, massa molekul zat yang sangat kecil, buah. Ini semua ini ya, antioksidan ya. Vitamin C, katechin, glutathione, vitamin E, coenzim Q10, ini semua antioksidan. Nah, kita yang paling awam paling dengar vitamin C sebagai antioksidan. Vitamin C ini aja dia 176 massa molekul zatnya, itu 88 kali lebih besar dibanding si hidrogen. Jadi semakin kecil ukuran semakin kecil massa molekulnya, semakin kecil ukurannya, dia akan lebih mudah untuk tubuh kita serap. Jadi dia akan berfungsi dengan lebih baik. Bukan berarti vitamin C nggak berfungsi ya Bapak Ibu, dia juga berfungsi. Cuma ada level tertentu yang tidak bisa masuk karena besarnya ukuran molekulnya. Juga untuk vitamin E kita juga banyak pakai ya, coenzim Q10 kita juga sering dengar, itu semua antioksidan. Molekul hidrogen adalah antioksidan yang lebih stabil karena dia lebih kecil dan tidak banyak cabangnya, dia biasanya lebih stabil dan dia efektif untuk menetralkan radikal bebas, untuk meningkatkan imunitas dan anti-aging. Ngomong-ngomong radikal bebas, kita sering banget dengar kata radikal bebas. Radikal bebas itu sebenarnya apa sih? Ya, jadi saya kasih sedikit gambaran. Musuh sel sehat kita tuh radikal bebas. Jadi radikal bebas itu kita dapat dari gaya hidup kita sehari-hari yang tidak langsung. Contohnya kita makan junk food, kita minum minuman yang berwarna dan berasa itu. Terus polusi udara itu kita nggak bisa tolak, kan yang mungkin kita nggak nafas. Polusi air, sekarang air pun bisa dibilang udah banyak polusi ya, terutama air sumur itu sudah banyak terkontaminasi dan masih banyak orang Indonesia yang pakai air sumur karena dengan anggapan murah nggak bayar, ambilnya langsung dari tanah.
Nah, air sumur itu pun sudah banyak yang tercemar sekarang. Nah, radikal bebas ini yang masuk ke tubuh kita, dia akan merusak sel sehat kita. Jadi cara kerjanya, musuh radikal bebas itu adalah antioksidan. Jadi antioksidan ini cara kerjanya. Antioksidan yang hijau itu dia baik, dia suka kasih, dia punya elektron. Nah, si radikal bebas itu selalu kekurangan elektron. Itu ada yang garis putus-putus tuh di atas, yang merah. Nah, dia itu untuk mengisi kekurangannya dia biasanya ngambil punya sel sehat. Nah, sel sehat ini yang harusnya punya elektron cukup, tapi karena diambil oleh si radikal bebas, dia jadi kekurangan, dia jadi rusak sebelum waktunya. Jadi misalkan harusnya dia rusak dalam 30 hari karena elektronnya diambil, mungkin waktu dia 15 hari dia udah rusak. Sedangkan untuk memproduksi sel barunya, dia akan regenerasi setiap 30 hari. Nah, jadi itulah gunanya sih antioksidan ini. Kita perlu banyak antioksidan karena dengan gaya hidup kita sekarang, dengan kondisi sekarang, radikal bebas itu banyak banget di tubuh kita. Ya, jadi cara kerjanya begitu, gambarannya, Naudi. Jadi kalau kita antioksidannya bisa banyak, sel radikalnya bisa tereliminasi, sel sehat kita juga terjaga jumlahnya. Jadi imunitas kita tetap terjaga, terus proses penuaan tidak semakin cepat terjadi. Karena kalau sel sehatnya rusak, otomatis kita juga proses penuaannya akan terjadi lebih cepat. Terus fungsi memori dan kulit menjadi kendor dan keriput. Kita mengalami proses penuaan pada dasarnya. Nah, ngomongin air yang tadi, yang teknologi kedua, air dengan 7,6 Hz mudah diserap air oleh sel. Nah, ini adalah perbandingan frekuensi air ya. Air hujan itu 119. Yang kita banyak minum mungkin air pump. Beberapa bapak ibu masih minum, kita masak air pump itu 117. Air sumur, nah ini yang masih pakai air sumur 105. Ternyata memang lebih baik dibanding air pump, asalkan tidak dia terkontaminasi, ya, tidak tercemar. Air mineral lebih baik lagi 94. Nah, ini di Cina ada namanya longevity heritage. Jadi tempat ini orang penduduk di situ tuh umurnya panjang-panjang, bisa sampai 100 tahun. Jadi banyak orang di dunia percaya kalau airnya itu miracle lah. Jadi banyak turis datang ke sana berbondong-bondong untuk minum air di situ, untuk mandi di situ, karena mereka terutama orang sakit, karena mereka percaya mereka akan mendapat kesehatan dengan minum air di situ. Nah, air di situ 80 Hz. Air heksagonal, mungkin bapak ibu juga banyak, sekarang banyak juga teknologi air heksagonal, itu 43 Hz. Nah, tapi air di EOS 3 itu 7,6. Nah, besar kecilnya ukuran molekul air akan mengeluarkan frekuensi yang berbeda. Semakin rendah frekuensi, semakin kecil molekulnya. Kalau molekulnya semakin kecil, berarti semakin mudah tubuh kita serap dan pergunakan. Resonansi sel hidup berada dalam kisaran 0,3 sampai 13 Hz. Berarti kalau EOS 3 punya air 7,6, bagus, dia di antara ini. Jadi cocok sama tubuh kita, nggak ada masalah, dan akan masuk dengan lebih mudah. Nah, fungsi air Hertz yang lain adalah menurunkan viskositas, kekentalan darah. Ini mungkin bapak ibu banyak dengar nih, apalagi pas zaman COVID yang diperiksain kekentalan darah. Nah, ini salah satunya untuk membantu dengan minum air Hertz ini. Jadi ini perbandingan 20 menit setelah minum air Hertz. Sebelum minum tuh lihat sel darah merahnya tuh bertumpuk-tumpuk menjadi satu. Padahal sel darah merah ini kita perlukan untuk membawa nutrisi, oksigen untuk organ-organ di dalam tubuh kita. Kalau dia kental, kan dia susah tuh untuk berjalan di dalam pembuluh darah kita. Otomatis organ-organ kita akan terhambat untuk mendapatkan nutrisi dan oksigennya. Dengan dia juga bertumpuk-tumpuk dan bentuknya tidak sempurna, berarti juga dia tidak bisa membawa jumlah oksigen dan nutrisi yang seharusnya. Dia cuma bisa bawa secukupnya aja.
Nah, dengan minum air hertz ini 20 menit kemudian itu bentuk selnya akan menjadi kembali membesar. Jadi dia berpisah-pisah. Nah, jadi dia akan menurunkan kegetaran darah. Dia akan gampang untuk didorong pun, dia akan lebih gampang karena alirannya lancar. Nah, dia akan membawa nutrisi dan oksigen dengan jumlah yang seharusnya. Jadi kita punya organ-organ akan mendapat makanan dan oksigen yang diperlukan. Otomatis kita juga akan terasa lebih segar, lebih sehat, dan badan lebih nyaman. Ini adalah penyebab kematian di dunia menurut WHO. Yang pertama itu sakit jantung, yang kedua stroke, nah yang ketiga keempat itu paru-paru. Nah, kita lihat yang nomor 9 itu diabetes, yang 10 penyakit ginjal. Nah, ini kasus pasien saya semua nih. Nah, kita harus perhatikan, berarti ini yang sudah di seluruh dunia, berarti di Indonesia pasti nggak kalah lah, kondisinya pasti begini-begini juga. Nah, diabetes ini juga penyakit yang kayaknya sering awalnya suka nggak ketahuan. Banyak pasien itu, terutama mungkin karena waktu muda nggak pernah check up, nggak pernah tahu kalau dia punya ada diabetes. Ternyata menurut data 3,7 kematian disebabkan oleh hipertensi, diabetes, dan darah tinggi. Pasien saya yang cuci darah semua backgroundnya darah tinggi dan diabetes. Bisa dibilang 90%. Dia punya salah satu atau bahkan punya keduanya. Nah, 1,5 kematian disebabkan oleh diabetes. Nah, menurut data, setiap dalam 11 orang itu 1 orang diabetes. Kita di sini sekitar berapa? 1.000 orang? Berarti kita punya 100 orang kemungkinan di sini yang diabetes. Saya nggak akan tanya siapa yang diabetes, nggak sengaja kok. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita, terutama anak-anak kecil. Sekarang mulai banyak ditemukan yang diabetes, karena ya itu yang mereka banyak konsumsi minuman boba itu benar-benar nggak baik ya. Nah, ini menurut di dunia diabetes membunuh 1 orang setiap 6 detik. Nah, kita di sini udah berapa nih? Udah berapa jam kita di sini? Udah berapa orang yang meninggal? Di Cina 130 juta orang meninggal diabetes, di Malaysia 3,9. Bapak Ibu mau tahu di Indonesia? Indonesia urutan kelima di dunia yang menderita diabetes dengan jumlah 17 juta. Jadi mulai perhatikan dan mulai lakukan medical check up ya. Nah, ini adalah rahasia energy bottle. Jadi dengan 2 teknologi punya 10 manfaat. Ini manfaatnya: antioksidan, memperkuat jaringan, meningkatkan imunitas, mengurangi viskos darah, pelembab, meningkatkan metabolisme, mengurangi keletihan, meningkatkan kelembapan kulit, mengurangi kerutan dan detox. Ini fungsinya. Yang bisa menikmati ini siapa aja? Ini sebenarnya bukan cuma senior atau wanita ya. Sebenarnya Bapak Ibu semua bisa menikmati ini kalau minum air yang baik. Memperbaiki viskos darah, mengurangi resiko kardiovaskular dan penyakit diabetes, untuk kulit. Nah, kalau untuk wanita hamil, khusus untuk wanita ya, kan karena kalau wanita hamil itu dari dalam itu isinya cairan amnion ya, itu air. Jadi kalau airnya kualitasnya bagus, tentu kondisi bayinya akan bagus. Untuk anak, untuk meningkatkan imunitas. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah menggunakan air hertz. Ini perbandingan gula darah 40 menit setelah minum 2 gelas air hertz. Bapak Ibu bisa lihat ya, penurunannya cukup signifikan. Terus ini yang penyakit kulit, yang ada yang diminum dan juga ada yang dipakai untuk mandi. Nah, ini juga hasilnya bagus. Nah, ini yang kalau orang diabetes tuh punya luka, itu tuh nggak sembuh-sembuh ataupun membusuk gitu. Nah, ini dengan minum air hertz setelah 3 bulan, di 1 bulan pertama dan 3 bulan hasilnya jauh lebih baik. Nanti kita juga ada tes testimoni ya, yang orang Indonesia beneran.
Nah ini yang eksim, yang tangannya eksim, dan bayi, sekarang banyak bayi juga sering alergi ya terhadap, saya juga nggak tahu kenapa, pokoknya banyak alergi sama air juga alergi, jadi dibasuh dengan air terus hasilnya bagus. Nah ini kita ngomongin yang lain, produk yang lain, Biokola, cantik berseri dalam 30 hari. Ibu-ibu pasti mau nih, tapi bapak-bapak zaman sekarang juga nggak mau kalah sih sama ibu-ibu, juga mau tetap tampilan dijaga dong ya. Kenapa sih kita sekarang itu banyak stres kan sebenarnya? Kenapa? Karena pekerjaan, banyak deadline yang harus dicapai. Terus dan itu juga pelajaran. Walaupun kita udah ada umur sekarang nih Bapak Ibu, kita harus belajar banyak perkembangan ilmu baru. Tiba-tiba hidup dengan online semuanya, kita semua tiba-tiba harus belajar, itu bikin stres. Dengan keluarga, dengan hubungan kita dengan kehidupan, banyak penyebab stres kita. Dan sebab stres itu akan menyebabkan kulit kita jadi kusam, pori-pori besar, kering, kerutan, kulit kendur. Jadi kondisi kulit kita akan bisa dibilang mengalami penuaan lebih cepat. Nah, di kulit kita itu ada yang namanya asam hyaluronic acid. Nah ini tuh selaras dengan usia kita, itu akan produksinya menurun. Kalau bayi, ibu lihat anak-anak itu kulitnya bagus, kenyang, terus bersih. Nah tapi nanti kalau udah umur kepala 4, kita mulai lihat tuh kita punya kerutan di ujung mata, di ujung bibir, terus kita mulai kendur pipinya. Nah itu karena berkurangnya jumlah asam hyaluronic acid dalam tubuh kita. Asam hyaluronic acid ini mungkin Bapak Ibu juga sering dengar, ini banyak dipakai di kosmetik, di dalam kosmetik, di dalam moisturizer. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, untuk filler biasanya untuk mancungin hidung, untuk mengisi garis bibir, itu pakai hyaluronic acid ini. Nah, Biokola ini terdiri dari 3 bahan utama. Yang pertama itu Trimella cruciformis, itu yang jamur yang putih itu. Kalau Bapak Ibu makan di restoran Chinese food suka ada tuh jamurnya warnanya putih garing-garing. Nah jamur itu bagus untuk menahan cairan. Jadi dia bahkan dia bisa menahan cairan 5 kali lebih besar dibanding asam hyalurat. Terus ekstrak soya, dia dari ekstrak kedelai mengandung JPC, itu untuk hormon pertumbuhan. Kita dengan bertambahnya usia, hormon pertumbuhan kita itu akan semakin berkurang. Terus ekstrak aloe vera. Nah, kalau aloe vera nggak usah diomongin dah, semua juga tahu fungsinya apa. Semua orang berlomba-lomba nih dengan aloe vera ini. Dia akan memperbaiki sel yang rusak akibat UV, radikal bebas ataupun racun. Nah ini mekanisme anti penuaannya. Dengan ekstrak aloe vera memperbaiki dengan cepat, GPC memberikan nutrisi, dan asam hyaluronik akan mengembalikan kelembapan dan kekenyalan tubuh kita. Ini lihatlah transformasi dalam 30 hari. Ini ada kesaksian, dia setelah minum 1 saset setiap pagi dan setiap malam, kulitnya menjadi, setelah 1 minggu, kulitnya menjadi lebih halus. Ini kulitnya tadinya kusam, kering, bintik-bintik hitam, kerutan, garis halus. Setelah minum Biokola, dia merasa lebih bagus kulitnya dan dia menjadi lebih percaya diri. Nah ini cara minumnya. Gimana nih supaya bisa awet muda? Segera Bapak Ibu, jangan ditunda sampai besok. Kalau bisa mulai malam ini minum. Jadi 15 hari pertama diminum 2 saset pagi saat bangun dan 2 saset saat sebelum tidur malam. Terus 2 minggu kedua minum 1 saset pagi dan 1 saset sebelum tidur malam. Ya, ini cara minumnya. Nah, selain kulit kita, ada juga yang tadi saya sebut, yang penting adalah pencernaan kita. Nah, ini perannya biosin. Biosin ini kita bisa melakukan detox dengan biosin ini. Kenapa sih kita perlu detox? Detox itu akan membantu peremajaan kulit. Kulit akan tampak lebih mulus, menjaga kelangsingan tubuh. Tubuh jadi lebih bertenaga dan lebih sehat. Nah, racun dalam tubuh kita tuh datangnya dari mana aja? Dari makanan kita,
makan berminyak. Sekarang makanan banyak ya yang digoreng, dan saya juga akui makanan yang digoreng itu rasanya enak, lebih enak dan lebih gurih. Terus makanan instan, junk food, promo-promo di aplikasi handphone ya, beli satu gratis satu, dapat potongan 50%, itu membuat kita tergoda untuk belanja jajan. Makan berlebihan, nah ini orang Indonesia nih biasanya makan berlebihan. Ada sedikit prinsip tidak mau rugi. Contohnya, Bapak Ibu kalau makan nasi padang, tadi yang Mister siapa yang makan nasi padang di Jakarta, makan nasi padang karena enak. Kalau makan di restoran ya Bu, nasinya sekepol, benar gak? Kalau mau kurang, tambah lagi, bayar lagi. Tapi kalau dibawa pulang, nasinya, segunung. Kita makan di rumah, habis gak? Habis juga loh. Jadi sebenarnya kita makan over. Cuma karena sayang kan, ya dihabisin juga lah. Nah, terus kalau kita pergi kayak ke restoran fast food, paket 2 ayam, 1 nasi. Sebenarnya kita makan 1 ayam 1 nasi juga kenyang kan. Cuma karena paketnya 2 ayam 1 nasi, dimakan dihabisin juga. Jadi kita makan cenderung berlebihan. Terus gaya hidup, tidur tidak teratur, stres, banyak deadline kerjaan, anak-anak, mungkin kalau punya anak kecil, pasti kita juga kurang tidur. Nah, itu juga menyebabkan toksin dalam tubuh. Terus teknologi, alat elektronik, handphone, komputer, wah zaman sekarang ini nggak bisa lepas. Apalagi anak-anak setelah zaman COVID, pokoknya dengan alasan pelajaran, ini bikin tugas sekolah, ini bikin project segala macam, itu handphone sama komputer nggak bisa lepas. Itu banyak radiasinya, menimbulkan racun dalam tubuh kita. Apalagi kalau Bapak Ibu yang sayang banget sama handphonenya, dibawa tidur bareng, bisa suka ditaruh di dekat kepala kan. Nah, sebisa mungkin tidak dilakukan. Taruh agak jauh, charge handphone di tempat yang agak jauh, jangan dibawa jadi teman tidur. Nah, terus lingkungan, tadi saya sudah sebut pencemaran udara, pencemaran air. Pencemaran udara, ya kita nggak mungkin nggak nafas, jadi kita pasti hirup juga walaupun udara itu sudah tercemar. Pencemaran air, kalau air di rumah mungkin kita yakin airnya bagus, tapi kalau kita makan di luar ya kita kan nggak tahu juga ya. Terus keperluan harian, sabun cuci, sampo, sabun badan dan lain-lain, walaupun itu sudah diformulasikan yang aman untuk tubuh, tapi pasti ada sedikit zatnya yang sebenarnya tidak baik untuk tubuh kita. Nah, efek racun dalam usus adalah mata kedua kita. Kalau kita banyak racun, itu berat badan kita akan berlebihan. Kita punya masalah kulit, bau badan, badan kita juga nggak fresh, kita merasa lesu, imunitas kita turun, mempercepat penuaan, bahkan bisa infertility. Ini amit-amit kita jangan sampai ya. Terus mempengaruhi fungsi otak kita. Racun yang lebih, kan tadi kita udah banyak nih racunnya kemana aja? Racunnya tuh pasti akan masuk ke jaringan darah kita. Dan karena darah kita tugasnya berkeliling memberikan nutrisi dan oksigen, jadi racunnya pun ikut jalan-jalan di dalam tubuh kita, ikut muter-muter. Semakin banyak racunnya, berarti dibagikan ke organ kita juga semakin banyak. Terus hati, kita udah tahu, hati itu tempat metabolisme racun. Jadi racun itu akan dibersihkan di hati. Tapi kalau jumlahnya banyak, hatinya juga overloaded, kerjanya capek, ya. Nah, kelebihan dari racun-racun ini yang tadi dibawa jalan-jalan sama darah ini akan diserap kembali oleh tubuh kita. Nah, karena diserap, otomatis tubuh kita akan menurun kondisinya. Nah, ini nggak baik. Terus, bagaimana sih cara detox? Detox itu dengan makan sayur-sayuran secukupnya. Makan sayur yang cukup itu sebenarnya berapa banyak sih? Banyak loh Bapak Ibu. Nggak cukup kalau makan cuma sayur semangkok. Harusnya kita makan bisa 3 kali 3 mangkok. Terus rutin olahraga. Nah, di zaman COVID, saya yakin banyak yang ngetep di rumah. Rata-rata sih pada naik berat badan, bukan yang turun. Terus mau olahraga males. Nah, saatnya sekarang untuk mulai rutin olahraga. Minum air putih secukupnya. Kita minum disarankan sekitar 2 liter. Banyak dari pasien saya ngobrol, Bu, minum air berapa sering di rumah? Oh, saya minum air cuma kalau makan aja. Kalau kita makan sehari 3 kali,
airnya setiap kali 2 gelas itu kita anggap 200 ml, sehari cuma 6 gelas, berarti cuma 1.200. Sedangkan yang diharapkan 2 liter, masih jauh, cuma 60% yang minum sama kita. Terus tidak merokok, tidur tepat waktu, dan tidur yang baik. Cukup 8 jam, 7-8 jam per hari. Ya. Mood negatif juga menimbulkan racun di tubuh kita. Mood negatif itu menimbulkan hormon-hormon yang berlebih juga, dan itu juga tidak baik untuk tubuh kita ya. Detox yang baik itu sebenarnya harusnya menyenangkan kita, bukan bikin stres. Oh saya harus olahraga, oh saya harus makan, oh saya harus ini, oh saya harus itu. Yang ada malah stres, bikin racun baru. Jadi Kak Yausti akan memberikan detox yang tidak membuat Anda tertekan dan khawatir. Nah, dalam tubuh kita ada bakteri baik, dalam lambung kita, di pencernaan, di dalam organ reproduksi kita itu ada bakteri baik. Seiring dengan bertambahnya usia, ini pun jumlahnya berkurang. Makanya biasanya ada makin usia orang kadang-kadang lebih susah BAB, pencernaan semakin tidak baik. Ini karena ini, ya. Nah, biosin ini isinya mengandung probiotik. Probiotik itu organisme yang baik yang ada di dalam usus dan sistem reproduksi kita. Dan dia mengandung prebiotik. Prebiotik ini adalah makanan si bakteri baik ini. Jadi mereka saling menunjang. Juga ada wheatgrass. Wheatgrass ini superfood, kaya akan fitonutrien, vitamin, mineral, protein, dan enzim. Jadi ini bukan cuma untuk detox, tapi untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Nah, ini yang dengan biosin, probiotik dan prebiotik tadi akan membentuk simbiotik. Jadi simbiotik ini adalah makanan yang mengandung bakteri baik dan makanan yang mengandung makanannya si bakteri baik. Jadi ini baik untuk tubuh kita, untuk meningkatkan bakteri baik. Ini 6 fungsi fisik utama. Ini 6 fungsinya: meningkatkan sistem imun, memperbaiki penyerapan, mengurangi perut kembung, kulit lebih baik, detox, dan pencernaan kita juga lebih sehat dengan minum biosin ini. Ini ada kesaksian. Dulu ibu ini BAB 4 hari sekali, sekarang dia BHB-nya malah jadi 2 kali sehari, jadi pinggangnya juga lebih langsing. Nah, kalau yang ini tadinya sembelit, terus jerawatan, sekarang udah lebih jarang sakit dan badannya lebih enak. Nah, kalau yang ini dia minum 1 gelas setiap hari sebelum tidur, memberikan proses detox yang mudah dan gaya hidupnya lebih aktif, perutnya juga jadi lebih rata. Nah, ini yang penting, gimana cara minumnya? Ini biosin ini diminum selama 30 hari, 1 saset setiap hari malam. Setelah 1 bulan, prebiotik atau bakteri baik dalam tubuh kita akan meningkat dan perguruan usus kita akan lebih baik dan lebih sering. Oke? Thank you Bapak Ibu semua.